Inilah yang terjadi di babak ke-12 kejuaraan FIM Motocross Dunia MotoGP Republik Ceko di Loket MS2 race pertama. Setelah hujan semalaman, Jago Hirt yang pertama melatih garis Vauxhall untuk ke-6 kalinya di musim ini. Liam Everts terjebak di belokan pertama dan beberapa kali terjatuh. Everts kemudian pulang posisi ke-17, sedangkan Kevin Holmo berada di posisi kedua, Sasha Kunen berada di posisi ketiga. Beberapa tikungan kemudian, beberapa crosser terjatuh di tikungan kelima menyebabkan Lukas Kunen melaju jauh dan dia muncul tepat di belakang Adria Adamo. Simon Langenfelder dengan cepat naik ke urutan ke-6 dengan pergerakan Emily Wegman. Sementara itu, Adamo baru saja menemukan jalan melewati Rix Alzinga yang membiarkan pintu terbuka dan dia kembali dan menyentuhkan crosser Italia itu. Dia kemudian turun ke posisi ke-19 dan dalam perjalanan melewati Braceras, dia dianggap telah menyusul dengan melambaikan bendera kuning. Dia kehilangan 2 posisi di peringkat balapan pada akhirnya. Dan kemudian Langenfelder melewati Max Leland kini turun di posisi ke-6. Cadwell benar-benar menempatkan dirinya di posisi ketiga dengan gerakan Sasha Kunen dan lagi Simon Langenfelder juga menemukan jalan melewati crosser muda dari Belgia untuk pindah ke posisi keempat. Kunen akan finish di posisi ke-5. Kali ini Adria Adamo belum selesai, akhirnya naik ke peringkat ke-11 tapi dia akan kehilangan 2 posisi itu lalu dia pulang di posisi ke-13. Wegman sempat melewati Max Leland, tapi crosser asal Afrika Selatan itu merespon lagi dan kembali ke urutan ke-6. Emil Wegman berada di urutan ke-7, Lukas Kunen dengan urutan ke-8. Namun untuk kali ke-9 tahun ini, Jago Hirt menang di race pertama dari Kevin Holmo dan Cadwell. MX2 race kedua. Kali ini Langenfelder dari tengah gerbang crosser dengan nomor 516 melintasi Faris Vauxhall untuk 4 kalinya di tahun ini. Awal yang bagus lainnya untuk crosser nomor 122 Camden de Melelan, Liam Evans juga ada di sana pada awalnya. Saat mereka keluar dari beberapa tikungan pertama, Mick Wade berada di posisi kedua, Liam Evans ada di sana di posisi keempat atau kelima. Sasha Kunen sudah masuk ke peringkat ketiga saat dia berkeliling di luar Wade dan menempatkannya di posisi kedua. McLennan muncul di posisi ketiga saat Wade mulai mundur. Kesalahan dari Hirt memungkinkan Adamo melompat dari dalam ke urutan keempat. Lalu Adamo dengan cepat menemukan jalannya melewati McLennan untuk naik posisi ketiga dan kemudian Kunen untuk naik posisi kedua beberapa lap kemudian. Dan kemudian Jago Hirt akhirnya berhasil melewati McLennan dan menikmati perjalanan Grand Prix yang fantastis. Pembalap JMW Honda Racing mengejar crosser nomor 79 dari Sasha Kunen untuk mencuri posisi keempat tepat setelah setengah jalan. Pergantian untuk memimpin di lap ke-11, Adria Adamo turun di bagian dalam Simon Langenfelder. Sementara itu, Liam Everts akhirnya mengalahkan rekan muda setimnya yaitu Sasha Kunen. Dia berkeliling di luar untuk pindah ke posisi ke-6. Dan kemudian Cadwell di lap terakhir melakukan umpan penting untuk naik ke urutan keempat di depan Max Leland dan itu membuatnya mendapat tempat di podium juga. Tapi Adamo akhirnya mendapatkan kemenangan balapan pertamanya di race kedua dari Langenfelder, Jago Hirt, Cadwell dan Max Leland. Jago Hirt dengan posisi ketiga setelah memenangkan race pertama yang akan meraih kemenangan Grand Prix secara keseluruhan. Dan Jago Hirt di atas sini di Loket dengan 1-3, Langenfelder 4-2, Cadwell juga naik podium dengan skor 3-4. Namun Adamo kini memimpin dengan 35 poin, 26 poin pada awal akhir pekan. Tentu saja tidak ada Thibaut Benistan yang turun di balapan kualifikasi dan Adamo memimpin kejuaraan dari Cadwell dan Jago Hirt. Selamat kepada Jago Hirt. Jika saya merasa tidak nyaman di lintasan, saya tidak ingin mengambil risiko banyak dan itu adalah hari yang baik. Itu masih kemenangan keseluruhan, jadi saya sangat senang dengan akhir pekan ini. MotoGP race pertama. Dan Jorge Prado berhasil yang pertama melatih garis Vauxhall di race pertama ini. Selamat datang kembali untuk tim Gesser. Dia start 7 atau 8 saat dia muncul melalui belokan pertama.
Namun saat keluar dari tikungan kedua ada pemimpin baru, crosser Kawasaki nomor 3, Romain Fevre. Glenn Godunov ada di posisi ketiga, Vlaanderen di posisi keempat, tapi tidak lama karena Seward dari posisi kelima ke posisi keempat menjelang akhir lap. Tepat di belakang mereka, Mitch Evans di urutan ke-6, Gesser di urutan ke-7, dan Fernandes di urutan ke-8. Fernandes kemudian mengalahkan Gesser untuk naik posisi 7 hanya melalui bagian gelombang. Kemudian crosser nomor 70 mengejar Evans dan menempati urutan ke-6 dari crosser Australia itu. Fernandes akan pulang ke-6, Evans ke-7. Jeremy Van Horebeke menggantikan Paul Jonas di standing konstruk Honda Team, melakukan keajaibannya untuk naik ke posisi 8, menempatkan Gesser turun ke posisi 9 di depan Benoit Panturel. Dan kemudian Seward dapat memanfaatkan kesalahan kecil rekan setimnya, dia menemukan jalan melewati Godunov untuk naik posisi ketiga. Dan kemudian dia menangkap Prado yang kemudian melakukan kesalahan di sini saat keluar dengan sisa waktu sekitar 6 lap. Prado akan pulang di urutan ketiga depan kecuali Godunov dan Vlaanderen, tapi Romain Fevre untuk keempat kalinya tahun ini yang menang dari Seward dan Prado. MXGP race kedua, kali ini Jeremy Seward dengan Vauxhall 8 kalinya sekarang untuk crosser Yamaha. Prado mencoba melakukannya tetapi melebar. Apa yang dia katakan tidak akan dia lakukan setelah balapan kualifikasi menang pada hari Sabtu kemarin. Itu membuka pintu bagi Seward untuk berlari dengan mudah menuju belokan kedua, namun Prado muncul di urutan kedua, ketiga adalah Fevre dan keempat adalah Vlaanderen. Kesalahan di sana dari Prado memungkinkan Fevre mendapatkan posisi lebih baik dan bergerak di urutan kedua di dasar bukit. Ini terjadi di lap kedua. Vlaanderen melewati Prado di lap ketiga untuk naik posisi ketiga. Pada lap ke-6, Fevre membuat Seward melakukan tendangan sudut dan memimpin. Namun tidak lama kemudian, Romain Fevre berhasil mendahului Jeremy Seward kembali. Tapi kemudian Seward terjatuh dari posisi kedua setelah menabrakkan dirinya sendiri, memungkinkan Vlaanderen mengambil posisi ke ini. Prado juga melewati. Seward sekarang berada di urutan keempat. Kesalahan itu akan menjadi mahal nantinya pada balapan race pertama. Godunov mengalahkan Fernandes untuk posisi ke-6. Ini adalah kecelakaan kedua bagi Fevre dari posisi terdepan. Dia jatuh di sini, bangkit lalu jatuh lagi dan tiba-tiba dia turun di posisi keempat. Menceritakan kembali tentang kesalahan Seward tadi ketika dia berada di urutan kedua dan merasa dia bisa saja memenangkan balapan Grand Prix, namun pada akhirnya Calvin Vlaanderen berada di posisi yang tepat untuk memenangkan kemenangan balapan ke-6 dalam karirnya. Prado berada di urutan kedua, Seward ketiga dan keempat adalah Fevre. Untuk Grand Prix ketiga berturut-turut, Fevre berada di posisi teratas podium dengan skor 1-4. Prado kedua dengan 3-2, Seward ketiga dengan 2-3. Prado memperpanjang keunggulannya menjadi 104 poin atas Fevre akhir pekan ini. Seward ketiga terpaut 45 poin. Fernandes dan Godunov keluar dari 5 besar. Tapi Jorge Prado tersenyum saat kami menuju babak ke-13 di Belgia saat dia terus memimpin kejuaraan. Saya sangat senang bisa menang. Saya melakukan kesalahan selama balapan kedua dan saya memimpin dengan nyaman. Tapi saya membuat kesalahan sendiri, jatuh, dan kemudian saya berdiri, naik motor balap saya dan jatuh lagi. Jadi itu sulit, tapi saya masih bisa memanfaatkan dan saya finish keempat secara keseluruhan. Dan saya menangkan GP, jadi saya sangat senang.